Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya berjudul pengaruh produk domestik bruto, sales growth, dan dividen PE ratio terhadap retur saham dengan laba akuntansi sebagai pemoderasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Habsari Nurjana Kusumaningrum dengan NIM 20200171015, dosen pembimbing 1 Ibu Sri Lestari Yuli Prasetyanini, SE MSA KCA, dosen pembimbing 2 Ibu Dr. Teguh Erawati, SE, MSc AK, CA, SCPA. Latar belakang persaingan global ekonomi yang makin besar mengakibatkan ekonomi di Indonesia memperoleh dukungan dari berbagai sektor modal yang mampu mengakomodasi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Pasar modal merupakan suatu komponen yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dengan melakukan investasi di BEI untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Investor umumnya akan terdorong menanamkan modalnya pada entitas yang mampu menciptakan return saham yang maksimal. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi return saham. Rumusan masalah: 1. Apakah produk domestik bruto berpengaruh terhadap return saham? 2. Apakah sales growth berpengaruh terhadap return saham? 3. Apakah dividen payout ratio berpengaruh terhadap return saham? 4. Apakah laba akuntansi mampu moderasi produk domestik bruto terhadap return saham? 5. Apakah laba akuntansi mampu moderasi produk sales growth terhadap return saham? 6. Apakah laba akuntansi mampu moderasi dividen per ratio terhadap return saham? Kajian teori. Sinyal teori merupakan sinyal bahwa manajemen mempunyai opsi untuk menjelaskan keunggulan dari perusahaan. Return saham adalah profit yang dihasilkan dari kegiatan penanaman dana. Produk domestik bruto adalah keseluruhan dari output produk atau jasa yang telah diciptakan oleh serangkaian produksi di suatu negara. Sales growth adalah elemen yang dapat mencerminkan keunggulan suatu perusahaan. Dividen payout ratio adalah kapasitas entitas dalam menentukan berapa tingkat dividen yang akan dibagikan. Laba akuntansi adalah komponen untuk memperkirakan tingkat return saham yang menjadikan investor menentukan tingkat keuntungan saham. Hipotesis 1, produk domestik bruto berpengaruh secara positif terhadap return saham. Hipotesis 2, sales growth berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis 3, dividen payout ratio berpengaruh secara positif terhadap return saham. Hipotesis 4, laba akuntansi mampu memoderasi hubungan produk domestik bruto terhadap return saham. Hipotesis 5, laba akuntansi mampu memoderasi sales growth terhadap return saham. Hipotesis 6, laba akuntansi mampu memperkirakan hubungan antara dividen payout ratio terhadap return saham. Metode penelitian. Sifat penelitian adalah kuantitatif dan populasi dan sampel perusahaan sektor industri subsektor barang konsumsi terdaftar di BEI tahun 2018 hingga 2022 dengan 120 data. Teknik pengambilan data dengan populasi sampling dan data tersebut diolah dengan IBM SPSS versi 23. Pada hasil analisis regresi linear berganda, variabel PDB memiliki nilai beta negatif dan signifikansi 0,025. Artinya, PDB ini memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan pada variabel SGR dan DPR, nilai signifikansi Nilai signifikansi SGR dan DPR adalah 0,00 dengan nilai beta positif. Artinya, SGR dan DPR ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Pada uji MRA, variabel PDB dengan LAK memiliki signifikansi 0,033. Artinya, LAK mampu memoderasi hubungan antara PDB dengan return saham. Sedangkan pada variabel interaksi SGR dengan LAK dan interaksi antara DPR dengan LAK diperoleh nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Artinya, laba akuntansi tidak mampu memoderasi hubungan antara SGR dan DPR dengan return saham. Pada uji F sebelum MRA dan setelah MRA diperoleh nilai signifikansi 0,000. Artinya, secara bersama-sama variabel ini mampu mempengaruhi return saham.
Pada uji R sebelum MRA diperoleh nilai R² sebesar 0,921. Artinya sebesar 92,1% variabel ini mampu mempengaruhi retur saham, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Setelah MRA, nilai R² meningkat sebesar 1,5% menjadi 93,6%. Artinya, sebesar 93,6% variabel ini mampu mempengaruhi retur saham, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Pembahasan. Produk domestik bruto berpengaruh negatif terhadap retur saham. Artinya, semakin tinggi PDB, semakin rendah retur saham yang akan dibagikan. Dalam konteks teori sinyal, peningkatan PDB ini dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan akan menghadapi biaya yang lebih tinggi yang dapat menekan laba bersih, sehingga investor melihat sinyal ini bahwa profitabilitas perusahaan akan menurun dan mereka memilih menjual saham mereka. Sales growth berpengaruh positif terhadap retur saham, artinya semakin tinggi sales growth, semakin tinggi retur saham. Sales growth yang tinggi dapat dijadikan sinyal baik bagi investor, di mana semakin tinggi sales growth ini dapat mengakibatkan peningkatan profit yang dihasilkan sehingga perusahaan akan dianggap sukses melaksanakan strateginya. Dividen Pak Radia berpengaruh positif terhadap retur saham. Artinya semakin tinggi DPR, semakin tinggi retur saham dan sebaliknya. Dalam perspektif teori sinyal, perusahaan yang memberikan DPR secara optimal mencerminkan bahwa perusahaan mampu memberikan kepastian akan dividen yang optimal. Sehingga ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk mempercayakan modalnya. Laba akuntansi mampu memoderasi produk domestik bruto terhadap retur saham. Artinya peningkatan laba dapat memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memperluas kapasitas produksi mereka. Dalam teori sinyal, adanya peningkatan laba ini menandakan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong bertambahnya produk domestik bruto sehingga dapat meningkatkan keyakinan investor. Sedangkan laba akuntansi ini tidak mampu memoderasi hubungan antara sales growth dan dividen PL Radio terhadap retur saham. Dalam teori sinyal, sales growth yang tinggi menunjukkan bahwa produk atau jasa perusahaan diterima dengan baik di pasar modal dan pendapatan akan meningkat. Sedangkan DPR yang tinggi menunjukkan komitmen perusahaan untuk membagikan keuntungan pada pemegang saham yang dianggap sebagai sinyal kestabilan keuangan. Sehingga investor melihat DPR ini sebagai sinyal yang cukup untuk menilai perusahaan tanpa memerlukan informasi tambahan dari laba akuntansi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah produk domestik bruto memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap retur saham, sedangkan sales growth dan dividen per ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap retur saham. Laba akuntansi mampu moderasi hubungan antara produk domestik bruto terhadap retur saham, akan tetapi laba akuntansi tidak mampu moderasi hubungan antara sales growth dan dividen per ratio terhadap retur saham. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam.